Kalian tahu anak Ditjen Pajak yang menghajar anak orang sampai koma ini? Ini orangnya. Ternyata dia nggak bayar pajak, guys. Seorang anak Ditjen Pajak yang ngerti betul tentang pajak nggak bayar pajak. Kok bisa ini? Pas dengar berita ini aja siapa yang nggak emosi ya kan? Ditambah lagi ternyata dia nggak bayar pajak. Dan tahu nggak kalian umur anak Ditjen Pajak ini masih 20 tahunan. Wah, umur 20 tahunan udah bisa ngeroyok anak orang. Hebat kok ya. Udah hebat kali kau Mario dan Satrio. Hah? Mentang-mentang bapak kau pejabat gitu ya. Beli Rubicon bisa, beli mobil bisa, tapi pajaknya nunggak. Gimana ini? Dan lebih parahnya lagi, nggak hanya nunggak pajak, ternyata pelatnya juga palsu. Awak sebagai rakyat yang taat pajak jadi sakit hati kayak gini. Penghasilan awak disisihkan buat pajak, yang kaya pejabat pajak, yang hedon anak pejabat pajak. Dan tahu gak kalian diduga pemicunya ini perempuan berinisial A. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai Bu Srilyani juga speak up. Bu, tolong Bu, yang diperiksa duluan itu pejabatnya dulu, baru masyarakatnya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Berita heboh kali ini guys, yaitu seorang anak pegawai petinggi pajak yang ditangkap oleh kepolisian, Mario David, akibat penganiayaan terhadap anak seorang banser, yang kemudian kasus ini menjadi kasus nasional. Sri Mulyani sampai turun, dan kemudian ayah dari anak ini mendapatkan imbasnya. Bahkan diberitakan bahwa Mario David ini ternyata juga tidak membayar pajak. Anak Ditjen Pajak tidak membayar pajak. Nah, bagi Anda yang belum tahu, berikut ini ada keterangan dari kepolisian soal kasus ini. Silahkan simak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya, saudara R, di TKP, di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulu Jambi. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Sampai di Bentar Pak, ambil dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Saat itu kami telah menetapkan tersangka saudara MDS 20 tahun. Kemudian tadi malam berdasarkan pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, kemudian alat bukti, kemudian kami lakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi secara intensif dan berkesinambungan, dan semuanya harus berlandaskan pada SOP yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana. Maka kami mendapatkan sebuah fakta baru yang akhirnya mengarah pada saudara S alias SLR PL, usia 19 tahun, warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya, yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah
Di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023, tersangka MDS mendapat informasi dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS, akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi. Kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Ntar lo videoin aja." Kemudian tersangka S bertanya, "Ya sudah, mana HP lo?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di rumah temannya anak korban, saudara D, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, perannya apa? Tersangka MDS bilang, "Lu videoin aja, nih pakai HP gua." Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up, sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik tersangka MDS. Kemudian terjadi, berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan,